Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Afia dari kelas 2A PIB. Saya akan memaparkan materi yang berjudul landasan historis. Landasan historis ini memiliki beberapa zaman atau aliran, diantaranya yaitu zaman realisme. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh tidak hanya melalui penginderaan semata, tetapi juga melalui persepsi penginderaan. Aliran ini ada sejak tahun 1600 Masehi melalui dua tokoh, yaitu Francis Bacon dan Johann Amos Comenius. Nah, aliran ini juga bertujuan untuk meninggalkan cara-cara pembentukan klasik yang dianjurkan oleh humanisme dan mengarahkan perhatian kepada dunia nyata, kepada alam, kepada benda-benda yang sebenarnya. Yang kedua itu juga ada zaman rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang benar adalah rasio atau akal budi. Nah, hal ini memberikan dampak bahwa akal menjadi penentu yang mutlak terhadap segala sesuatu. Ada juga Hujabers menjelaskan bahwa zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad 7 sampai dengan abad 8. Kemudian ada zaman naturalisme. Nah, aliran ini muncul pada abad 18 dan merupakan reaksi atas paham rasionalisme dan menentang kehidupan yang tidak wajar akibat dari rasionalisme. Yang keempat itu ada zaman developmentalisme. Developmentalisme mulai berkembang pada abad ke-19. Aliran ini beranggapan bahwa pendidikan merupakan suatu proses berkembangnya jiwa, sehingga aliran ini sering juga disebut sebagai aliran psikologis dalam pendidikan. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa paham ini lebih menekankan pada berkembangnya keilmuan dibarengi dengan meningkatnya daya kerja dan kreativitas serta terjadinya perubahan karakter dalam diri seseorang. Yang kelima itu ada zaman nasionalisme. Aliran ini muncul pada abad 19 dan merupakan upaya dalam membentuk patriot-patriot bangsa dalam mempertahankan diri dari kaum imperialis. Nah, konsep pendidikan yang ingin dikembangkan oleh aliran ini adalah menjaga, mempertinggi, memperkuat, dan mempertahankan kedudukan suatu negara dan mengutamakan pendidikan sekuler, jasmani, dan kejuruan. Yang keenam itu ada zaman liberalisme, patriotisme, dan individualisme. Nah, aliran ini lahir pada abad ke-19. Nah, pada masa ini siapapun orang yang memiliki pengetahuan banyak, itu yang lebih berilmu, itu adalah orang yang paling berkuasa. Nah, sehingga mengarahkan pada paham individualisme. Sedangkan positivisme percaya pada kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera semata, sehingga kepercayaan terhadap agama semakin lemah. Yang ketujuh itu ada zaman sosialisme. Nah, aliran ini muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi atas dampak aliran liberalisme, positivisme, dan individualisme. Seperti telah dikemukakan di awal gitu, zaman sosialisme ini merupakan sebagai reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat pada masa itu yang di bawah sistem kapitalisme liberal. Nah, kondisi buruk ini dialami oleh pekerja atau buruh yang bekerja di pabrik-pabrik atau pusat-pusat sarana produksi dan transportasi. Nah, sejumlah kaum cendekiawan muncul untuk membela hak kaum pekerja dan buruh dalam menikmati untuk menyerukan persamaan hak bagi semua golongan masyarakat dalam menikmati kesejahteraan gitu. Yang selanjutnya itu adalah peran dari landasan historis dalam pendidikan, yaitu landasan historis membuat arah pemikiran kepada masa kini dan juga sebagai
pembanding gitu, sebagai perbandingan untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.